Dr. Aryesta. Terima kasih akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Insya Allah kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat perlindungannya hingga akhir hayat nanti ya. Akhirnya silakan di share. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisa tulisan ya, tulisan tangan. Jadi tulisan tangan itu unik. Dia merupakan pengejawantahan dari apa yang ada di pikiran kita. Ya, nah maka itu disebut dengan grafologi. Ya, jadi tolong mundur sebelumnya. Bisa. Oke. Oke, kita akan mulai tentang grafologi ya. Oke, jadi terima kasih semuanya udah hadir. Ya, jadi grafologi itu adalah pengejawantahan apa yang ada di pikiran kita. Ya. Ya, jadi dari pikiran kita menjadi tulisan. Ya. Jadi mirip seperti apa yang kita ucapkan adalah pengejawantahan dari apa yang kita pikirkan. Ya, kalau kita melihat teko ya, suatu teko itu kita tidak tahu isi ininya, isi suaranya, isi dari tekonya, kecuali kalau kita sudah menumpahkan ke dalam gelas ya. Jadi kalau isi teko itu air putih berarti dia nanti kita baru tahu bahwa isi air teko itu ternyata air bening. Begitu juga kalau kita tidak tahu bahwa dalam teko itu air kopi ya. Dan kita baru tahu bahwa dalam teko itu air kopi itu setelah kita menuangkan ke dalam cangkir kita. Nah, begitu juga dengan perilaku kita, mimik wajah kita, bahasa tubuh kita, microexpression, dan salah satunya adalah tulisan tangan. Jadi tulisan tangan ini adalah ekspresi yang unik. Ya. Nah, apa sih tujuan grafologi atau analisa tangan? Ya. Jadi analisa tangan itu bisa sampai dari tulisan tangan kita bisa mengenal sampai dengan 5.000 karakter. Jadi lumayan ya. Dari tulisan tangan kita bisa melihat. Jadi hati-hati kalau kita naruh tulisan tangan kita di medsos. Bisa kita baca. Nanti ada salah satu tulisan yang saya ambil dari medsos. Kalau sudah medsos itu berarti sudah domain publik ya. Semua sudah sudah milik umum. Jadi mengenal sampai dengan 5.000 karakter. Hari ini paling-paling kita cuma mengenal sekitar 50 karakter, ya, karakter sifat maupun kondisi terkini saat ini. Ya, kemudian dengan grafologi kita bisa mengungkapkan apa yang tidak diucapkan, tidak diinformasikan. Kalau kita ngobrol seseorang kan dia akan menginformasikan apa yang diucapkan aja. Kecuali kalau kita memahami bahasa tubuh, dia akan menginformasikan jika kita mengerti. Ya. Kemudian dari pergerakan bola mata, microekspresi. Nah, begitu juga dengan tulisan. Ya, tulisan bahkan lebih jauh, ya, bisa lebih mengungkap jauh daripada yang diungkapkan oleh bahasa tubuh. Ya, kemudian, nah ini yang bisa mengungkap secara dini suatu potensi buruk di masa mendatang. Ya, bisa diri kita, bisa anak kita, atau bisa karyawan kita atau calon rekrutan. Ya, jadi hati-hati, ini orangnya akan bermasalah kalau kita rekrut. Nah, itu bisa kita batalkan untuk menjadi karyawan kita. Nah, kemudian grafologi bisa mengungkapkan multiple intelligence, ya, kecerdasan akademis. Dulu IQ ya, IQ itu cenderung stagnan, makanya digantikan oleh kecerdasan akademis. Nanti ada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan keuangan, spiritual, kesehatan, dan kecerdasan bertahan hidup ya. Oke, nah kemudian seleksi calon menerima mahasiswa ya perguruan tinggi negeri mandiri PTLN itu juga akan masuk. Ya. Nah, jadi kalau putra putri kita mau masuk PTN itu suka ditulis tulisan tangan.
Nah, jadi ternyata si panitia seleksi itu selain dia memeriksa konten kita, dia juga meriksa pola dari tulisan kita. Ya, nanti kelihatan tuh daya juangnya, apa namanya, kecerdasan akademisnya dan sebagainya. Nah, untuk promosi jabatan juga seperti itu ya. Mengenal calon mitra bisnis. Ya, jadi calon mitra bisnis itu kita ketahuan nih, ya, apakah dia bisa bekerja sama dengan kita atau tidak gitu ya. Kemudian juga mengenal calon pasangan hidup, nah, jurusan perguruan tinggi gitu ya, mengenal kepribadian anak, ya grafo disebut dengan grafo parenting ya. Jadi kalau kita akan mengenal kepribadian anak itu kita bisa melihat dari tulisan tangan kita. Nah, kemudian terapi perubahan diri, grafoterapi. Nah, jadi lanjutan dari grafologi ini adalah grafoterapi. Ya. Nah, nanti bagaimana kita melakukan perubahan diri kita. Kemudian memunculkan potensi terbaik seseorang. Nah, ini grafo coaching. Ya. Menguatkan daya juang seseorang. Ya, grafo coaching. Ya. Jadi grafo coaching adalah salah satu tools dari profesional master coach. Jadi seorang master coach itu harus menguasai grafo coaching. Harus, jadi persyaratan. Kalau sebagai seorang coach saja nggak perlu ya banyak, tapi kalau sudah sampai master coach dia harus, karena harus banyak lagi yang bisa digali. Nah, kemudian manfaat dari grafologi adalah menulis, ya. Jadi kalau kita rajin menulis, ya, itu ternyata baik bagi kesehatan tubuh kita, kesehatan emosional kita, termasuk kesehatan kejiwaan kita. Ya. Kemudian memprogram ulang mindset serta membangun kecerdasan majemuk. Nah ini seperti ini ya. Oke, ya. Kita bisa lihat di sini adalah grafologi, ya. Jadi kalau grafologi ini yang kita pelajari dasar sekarang. Ya, ini adalah dasar sekarang kita belajar tentang grafologi, ya. Nah, kita akan belajar nanti grafologi. Nah, kalau kita sudah menguasai, baru kita nanti masuk ke grafoterapi, gitu ya. Masuk ke grafoterapi. Ya. Jadi kita bisa merubah sifat dan karakter kita melalui perubahan tulisan. Itu disebut dengan grafoterapi. Ya, nanti lanjutan grafoterapi adalah grafo coaching dan akhirnya grafo parenting. Jadi semuanya tentang tulisan tangan. Nah, apa sih dasar dari tulisan tangan itu? Ya, jadi tulisan tangan itu ternyata ditemukan melalui serangkaian kajian ilmiah selama puluhan tahun. Puluhan tahun ya, bahkan ada yang bilang udah lebih dari 100 tahun. Ya, jadi para profesor psikologi, profesor psikolog itu melakukan serangkaian penelitian. Ya, dia kelompokkan itu ya. Ternyata mereka misalnya contoh ya, yang pandai mengendalikan emosi mempunyai pola tulisan tertentu. Ya. Nah, kemudian orang yang tidak move on dari masa lalu memiliki pola tertentu. Ya, orang yang terjebak oleh masa lalunya. Ada orang yang emosi tertahan. Nah, itu juga ada polanya, kecerdasan emosinya. Mereka yang cerdas secara emosi memiliki pola. Nah, ini penting kalau kita mau merekrut karyawan ya, karena beberapa perusahaan seringnya bukan IQ yang dilihat, tapi EQ, ya, kecerdasan emosi. Turunan dari kecerdasan emosi adalah nanti kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial tidak mungkin bisa terjadi sebelum seseorang itu kuat di kecerdasan emosi. Nah, kelihatan juga kalau seseorang itu motivasi tinggi, ya, bisa saja dia pas menulis sesuatu, menulis lamaran pekerjaan, dia bisa aja menggebuk apa namanya, menulisnya bagus-bagus. Tapi dari tulisan itu kita bisa lihat sebenarnya dia motivasi tinggi atau enggak, gitu ya. Atau jangan dibikin orang lain gitu. Nah, kontennya. Nah, kemudian bagaimana seseorang yang fokus dengan yang dikerjakan saat ini. Nah, fokus yang dikerjakan saat ini adalah kita perlukan orang-orang yang detail mengerjakan saat ini, ya, misalnya akuntan, terus mereka yang pekerjaannya menurut SOP ya, System Operating Procedure. Nah, dia fokus di sini. Jadi berbeda orang yang pekerjaannya fokus ke masa depan, ya, seperti marketing dan sebagainya, sama yang fokus pekerjaan saat ini. Itu polanya berbeda. Nah, mulai terlihat bahwa pola tulisan aja kita sudah bisa menempatkan orang pada posisinya, gitu ya, emosi stabil, kecerdasan sosial. Nanti kita belajar dikit bagaimana kita bisa melihat apakah kecerdasan sosial kita bagus atau tidak. Hanya dari tulisan aja ya. Nah, yang penting di sini ya, depresi. Sekarang udah kekinian ya, depresi. Nah, depresi ini kita bisa lihat dari tulisan, apalagi kalau dalam, apalagi sudah sampai ke burnout ya. Apalagi dia sudah sampai ke suicide attempt.
ya, ada percobaan untuk bunuh diri. Nah, itu kelihatan, udah bisa terdeteksi dari tulisan kita. Nah, ada juga orang yang keyakinan tinggi akan masa depan. Ya, nah biasanya perguruan tinggi ya, dia akan mengambil yang poin-poin yang anak-anak itu mempunyai keyakinan tinggi akan masa depan. Ya, kemudian respon emosi yang baik dan kecerdasan keuangan. Jadi kita bisa lihat nih diri kita nih, secara keuangan kita cerdas atau tidak, boros atau tidak, ya berantakan atau tidak. Ya, kalau ada hutang ya, bayar sekarang atau ditunda-tunda. Nah, seperti itu. Itu kelihatan dari kecerdasan keuangan ya. Nanti kita lihat dari huruf G-nya. Nah, ada juga cermat sama teliti. Nah, ada beberapa pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan ketelitian, ya. Nah, kejujuran, ya. Hati-hati dari tulisan kita bisa lihat orang ini jujur atau tidak. Kita belajar sama-sama ya nanti ya. Ada juga orang penyendiri nih, penyendiri, ya, kelihatan ya, kreatif, pemikir, visi, spiritual, ya, suka menunda. Nah, kita ini suka menunda. Nah, ini penipu juga ada. Jadi dari tulisan itu kita bisa lihat orang ini penipu atau tidak. Sedikit berteman, fokus pada proses, ya, pelupa dan ceroboh, ya, cerewet juga ya. Nanti contoh tulisan hampir semuanya cerewet ini. Kita udah minta izin teman-teman yang di sini ya. Boleh, udah dapat izin tadi ya kemarin ya. Kemudian banyak teman, ada daya juang tinggi, ya. Nah, daya juang tinggi penting. Ya, karena perubahan zaman ini kita memerlukan daya juang yang tinggi. Jadi betul-betul memerlukan daya juang tinggi. Ya. Nah, ada juga untuk pendengar yang baik. Ya. Siapa tahu kok karyawan kita, anak kita gitu ya, bebel kita kasih cerita apa-apa, lewat ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, itu bisa dilihat dari pola tulisannya. Ada juga orang terbuka terhadap kritik ya. Jadi mudah nerima. Gitu. Ada juga keras kepala ya. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, dari tulisannya nanti ada kelihatan segitiga di ujungnya ya, di ujung huruf D bawah dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan, maaf ya, seksualitas itu bisa terlihat dari tulisan kita ya. Ya, yang biar yang tulisan itu nggak saya ungkapkan nanti gitu ya. Ya. Jadi ada rendah, normal, maniak, termasuk penyimpangan ya. Nah, jadi kita bisa lihat seseorang itu kalau penyimpangan seksualitas ya, huruf Y-nya itu ada silangnya. Jadi nanti kalau LGBT apa-apa udah kelihatan itu dari tulisannya, termasuk dari tanda tangannya. Ya, selektif mendengar, selektif terhadap kritik. Nah ini ada juga orang yang sukar menolak permintaan ya, mudah dimanfaat orang lain. Nah, untuk dunia medis ya, ternyata penyakit fisik tertentu bisa dilihat dari tulisan ya. Ada hati ya, ada cancer, ada tekanan darah tinggi. Nah, itu bisa lihat dari fisik tertentu. Ya, kemudian bukan pendengaran baik, tidak suka dikritik, suka memaksakan kehendak. Ya, suka mendaknya bisa dilihat dari pola margin sama nanti ujungnya ada seperti dan kecerdasan sosial. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang kita berkelompok dari sifat ya. Nah, kita bisa lihat seseorang itu mempunyai adab baik atau tidak. Ya, adab. Kan kata Imam Syafi'i itu adab itu mendahului ilmu. Gitu ya. Nah, jadi ilmu kita itu pedang bermata dua. Ya, yang mendahului adalah adab. Nah, dari adab ini kita bisa melihat tulisan. Ya. Kalau secara medis adab itu letaknya di prefrontal cortex ya, di atas alis kiri alis kiri atas. Ya, prefrontal cortex itu bisa rusak karena narkoba, minum minuman keras, dan dopamin. Ya, dopamin itu adalah kesenangan. Kesenangan itu bisa dari main game, ya, bisa juga dengan kecanduan pornografi. Nah, itu bisa merusak prefrontal cortex dan nanti merusak adab, ya, perilaku, hormat, sopan santun, ya, terus kesan dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kemudian juga ada pelaku tindakan kriminal. Nah, itu bisa lihat. Jadi ada contoh-contoh. Kemudian sukses, pandai bersyukur, penyakit fisik, pengelolaan keuangan, kesehatan mental, kesehatan jiwa, perencana, eksekutor. Nah, kita bisa lihat nih, orang ini tipe planner atau tipe eksekutor atau tipe disiplin dan lain sebagainya. Nah, kita mulai aja ya. Nah, ini contoh. Nah, ini baseline ya. Nah,
Baseline ini adalah kalau kita ya ya. Nah, baseline ini kalau kita misalnya ya, kalau baseline naik ini berarti motivasi kita naik, energi kita naik. Ya, makanya kalau nulis itu jangan pakai garis bawah. Ya, Aki Yosverdi kemarin pakai garis ya, bergaris nggak apa-apa. Jadinya baseline-nya nggak bisa kita analisa, gitu ya. Bergaris, kertasnya kertas polos. Jadi nulisnya harusnya di kertas polos. Ya, soalnya kalau kertas bergaris dia akan begitu ngerasa naik dia akan turunin lagi kan. Nah seperti itu. Tapi kalau kertasnya polos dia nggak sadar tuh nulisnya naik terus atau turun gitu ya. Nah itu motivasi naik kalau emosi stabil dia cenderung lurus. Nah kalau kehilangan emosi dan sebagainya dia akan turun ya, kelelahan fisik, depresi. Nah, depresinya bisa kelihatan secara umum ini tapi nanti ada khas lagi gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang ya memerlukan motivasi ya. Nah, yang seperti ini nih. Nah, dia tuh memerlukan motivasi. Jadi seseorang itu ciri bisa bergerak kalau dimotivasi. Gitu ya. Dia turun, baru motivasi baru bergerak. Nah, itu bisa dilihat. Nah, cuman dia harus mendapatkan bimbingan dari seorang coach supaya dia mempunyai motivasi internal. Kalau nggak capek kan, orang tua atau atasannya memotivasi dia sendiri. Dia harus menemukan diri sendiri. Nah, begitu juga dengan kehilangan motivasi. Nah, kehilangan motivasi ini saya banyak lihat di anak-anak milenial. Ya, anak milenial sekarang ini anak-anak kita yang lahir tahun 98 ke atas ya. Nah, ciri-ciri milenial itu cepat puas dan cepat menyerah. Nah, mereka tulisannya kebanyakan seperti ini, ya. Sebelum akhir, ya, mereka menyerah atau udah merasa puas ya, udah ngerasa puas seperti itu. Nah, saking puasnya, beberapa anak bahkan nggak mau ngelanjutin PTN, ya, saking puasnya, karena mereka sudah misalnya dari youtuber, dari konten-konten udah ratusan juta per bulan, ya. Bayangkan SMP SMA udah dapat ratusan. Buat apa dia pikir ya untuk lanjut lagi gitu ya. Ada lagi mood swing. Nah, kalau mood swing ini nanti biasanya udah masalah kesehatan emosional ya. Kalau mood swing itu udah masuk ke kesehatan emosional. Nah, kemudian lihat ya. Kenapa A4 ya? Kalau kita menggunakan kertas A4, kita bisa lihat marginnya. Nah, ini contoh ya, yang dari Inaniken ini nggak ada, bukan dari A4, jadi kita tidak bisa nanti melihat marginnya. Ya, jadi margin ini tidak bisa kita analisa. Ya, jadi kalau tulisannya mepet ke kiri itu seseorang itu nggak move on dari masa lalu ya. Dan sebaliknya kalau dia terlalu ke kanan, dia berarti keyakinan yang bagus akan masa depan, gitu ya. Nah, kemudian kalau dia kiri kanannya bagus, dia akan fokus di kerjaan saat ini. Nah, kalau yang kiri kanannya bagus ini, ya, dia tulisnya ada di sini bagus, ya. Nah, ini berarti dia cocok untuk pekerjaan yang fokus sekarang, ya, ngikutin SOP, ya. Nah, kemudian bisa jadi seseorang, jangan-jangan diri kita ya, sifatnya semau gue ya. Nah, kalau semau gue ini dia kirinya tuh nggak rata, gitu. Ada masuk, ada maju, ada mundur, nanti kelihatan. Itu orang yang tidak mau diatur, gitu ya. Kemudian ada juga yang suka marginnya habis ke kanan, dia habisin ke kanan. Ya. Itu disebut dengan memaksakan kehendak. Ada 3 hal ya, suka memaksakan kehendak atau dia ekonomis, ya, pinginnya irit. Seperti itu. Nah, satu lagi belum saya ini ya. Nah, dan ini yang sukar menolak permintaan dia biasanya nanti miring ya. Makin lama dia makin ke bawah, makin menjauh ke bawahnya. Itu orang suka, kadang-kadang orang suka ngobrol, kenapa sih saya mau nolong orang lain, tapi saya dimanfaat orang lain. Pas saya lihat tulisannya kebanyakan mereka tulisnya ke kanan. Nah, kalau boros ini dia jauh di kanan itu dia udah habis ya. Nah, sekarang kita belajar apa sih huruf-huruf spesial ya. Nah, ini lihat nih ya. Lihat kalau tulisan ya, ya. Ini titiknya. Titik ini menunjukkan daya ingat. Ya. Jadi kalau yang titiknya nggak ada,
berapa sering di atas 3 untuk setengah halaman atau di atas 5 titik lebih dari 1 halaman, orang ini cenderung pelupa. Gitu ya. Nah, kemudian kalau titiknya ada di kiri, dia adalah penunda. Ya, dia suka menunda. Ya. Nah, kalau detail teliti dia ada di kanan, di atas, tapi kalau terburu-buru ceroboh, dia adanya di kanan. Nah, ini biasanya 11-11, 11-12 nih. Ya. Ini sama ini biasanya 11-12. Ya, kalau dari sini dia akan pindah ke sini, iya dong, kan dia suka menunda ya. Nanti pas dekat-dekat deadline dia akan mengerjakan secara terburu-buru, maka dia akan cenderung ceroboh. Nah, biasanya berpasangan seperti itu ya. Ya, kemudian ingin mendapatkan perhatian lebih. Ya, jadi kalau tulisan kita I-nya ya dikasih bintang, bulan sabit, bulat. Nah, kita lagi ingin perhatian lebih. Nah, ini baru semalam ya, kemarin saya ketemu 3 anak ya. Nah, kebetulan dari Letspel dan dari SMA negeri, mereka ternyata nulis-nulisnya seperti itu. Ya kan, kedua orang tuanya sibuk, ya tulisannya seperti ini. Baru dia ngomong ya. Nah, kemudian apa namanya? Ingin mendapatkan perhatian lebih. Nah, aduh kalau ada ini iseng sama jahil ya, yang paling kanan ini. Ini orangnya iseng jahil. Banyak dari kita coretan seperti ini gitu loh. Ya, nah ini dia. Nah, ini mulai bahaya ya. Oke, nah ini mulai D ini D yang bagus. Ya, orang ini adalah dia terbuka terhadap kritik. Ya, nah, kalau D-nya ada loop-nya, ya. Nah, kalau D-nya ada loop-nya, semakin besar loop-nya, dia makin tidak suka dikritik. Ya, makin besar, makin baper. Apa sih lu gitu ya? Nah, atau yang tipis-tipis ini, ya, yang tipis-tipis ini, ya, sedikit bisa dikritik, tapi nggak suka dikritik di depan orang banyak, gitu ya, gitu ya. Nah, nanti ada beberapa yang ada ciri-ciri segitiga. Nah, ini ada beberapa nih contoh di huruf D aja ya. Ini ada segitiga seperti tenda ya. Nah, ini ciri-ciri keras kepala. Nah, kalau seperti ini jangan diajak debat ya. Diajak ini juga nggak selesai-selesai gitu loh. Ya, bedakan debat sama argumentasi dengan diskusi ya. Nah, sekarang ya tadi kita sudah belajar tentang I dan D. Ya, kemudian kita tentang A dan O ya. I sama J sama. Maaf tadi saya belum bilang ya. I sama J itu sama. Ya. Oke, kemudian ada D. Nah, ini A dan O. Ya, yang bagus ini nih. Yang bagus ini A dan O-nya halus. Ya. Dia artinya jujur, bijak, mengetahui tempat dan waktu berbicara, pandai menyimpan rahasia. Gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini dia suka menyimpan gagasan atau ide ya, atau merahasiakan sesuatu. Ya. Sedangkan kalau yang apa namanya? Nah, kalau yang ini ya, ini dia suka membohongi dirinya sendiri. Ya. Nah, dia sudah dibilang ada masalah ini, enggak kok, saya baik-baik saja gitu ya. Yang penting positif ya. Yang penting apa namanya itu diabaikan aja. Kalau bahasa psikologi disebut dengan toxic positivity. Ya, ini biasanya terjebak oleh omongan motivator ya. Gitu loh. Nanti juga beres, badai pasti berlalu. Nah, biasanya mereka akan terkena di sini gitu, terjebak oleh life trap-nya. Betul. Ya. Nah, ya, harusnya kalau kita ada masalah kita harus temukan dulu akar masalah dan diselesaikan. Ya, tapi kalau motivator itu biasanya jalan pintas ya. Kita harus berpikir positif vibes, positif only, gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini kita ibaratkan seseorang emang kalau bau badan kan harusnya kita mandi bersih baru pakai Rexona ya. Kalau toxic positivity itu langsung pakai Rexona. Gitu, akar masalahnya tidak diselesaikan. Nah, itu nanti bisa dilihat dari ini. Jadi orang toxic positivity mungkin kemakan oleh seorang motivator yang tidak ahli NLP, dia akan nanti tulisannya seperti ini. Ya.
Nah, hati-hati kalau kita ngerekrut seorang ya, apa bahaya kalau anak kita ya. Ini dia nih, suka menipu ya, suka berbohong, dia tidak jujur, ada ya. Nah, jadi dia tidak jujur terhadap orang lain. Ya, kalau di kiri itu dia tidak jujur terhadap diri sendiri. Jadi beda ya nih. Nah, bagaimana kalau dua-duanya? Dua-duanya berarti dia tidak jujur pada diri sendiri dan tidak jujur pada orang lain juga. Nah, yang banyak dari kita ya termasuk yang saya analisa ini adalah cerewet di sini ya. Nah, di sini kelihatan ada terbuka. Ya, terbuka. Cerewet ini bisa dua ya, bisa positif, bisa negatif ya. Nah, positif itu negatif itu misalnya dia suka suka apa namanya? Suka ceritain ya. Apa-apa kalau positifnya dia bagus untuk presentasi atau apa-apa gitu loh. Nah, dan terakhir adalah dia ada ketidakjujuran dalam harta. Ini ada ketidakjujuran dalam harta ya. Jadi misalnya dia ada kebutuhan 1 juta gitu ya. Tapi dia bilang saya ada kebutuhan 1,5 juta atau 2 juta. Nah itu contoh dia tidak kejujuran dalam harta. Nah sekarang E ya, huruf E. Jadi kita sudah belajar IJ, D, AO, dan sekarang E. Ya. E ini tentang kemampuan kita untuk mendengar. Ya, ini dia. Semakin besar loopnya, semakin baik kita dalam mendengar. Ya, semakin kecil, apalagi mirip huruf C ya. Oh, dia nyaris nggak mendengar tuh. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya. Kalau tengah-tengah, artinya dia selektif. Ya, ada yang seseorang dia mau dengar, orang lain enggak. Gitu ya. Dia selektif. Jadi intinya semakin besar, semakin bagus ya. Semakin kemampuan mendengar. Nah, kemudian ada lagi zona tulisan, zona atas, tengah, dan bawah. Ya, nah, jadi kita lihat tubuh kita. Ya, tubuh kita terbagi 3 bagian. Ya, zona atas itu adalah leher ke atas. Ya, nah, fungsinya apa? Ya, melihat, berpikir, berkomunikasi, ya, spiritual. Nah, sujud kan ada di ini kan ya. Atas itu ininya spiritual, kreativitas. Nah, orang yang mempunyai visi, misi, spiritualnya bagus apa-apa, dia zona atasnya akan kuat. Gitu ya. Tapi orang yang nggak tahu tentang masa depan, mau jadi apa-apa, dia zona atasnya akan lemah. Nah, kemudian zona bawah, zona tengah itu adalah tentang tubuh ya. Tubuh. Zona tengah ini tentang kenyamanan. Jadi orang yang suka terjebak di zona nyaman, nggak mau kemana-mana, kebanyakan dominannya di zona tengah. Gitu ya. Apalagi kalau anak-anak kita dibesarkan di zona nyaman, apa-apa sudah dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Nah, akibatnya apa? Nah, zona bawahnya lemah nih, ya. Zona bawahnya nanti dia lemah. Ya, zona bawah itu kan tentang kaki, perjuangan, daya juang. Nah, jadi enggak, gitu ya. Dia enggak. Nah, kita lihat ada contoh-contohnya ya. Ya, ya. Yang zona atas itu adalah huruf-huruf yang ada tiang ke atasnya ya. Ya, huruf D kan ada tiang ke atasnya kan? Huruf D, huruf F, ya, H, K, L, dan T. Nah, itu zona atas. Ya. Nah, berapa tinggi tiangnya itu disebut dengan zona atas. Yang kita lihat tiangnya di sini nih. Ya, itu disebut dengan zona atas. Ya. Nah, kemudian kalau zona bawah yang kita lihat kakinya. Ya, kan ada huruf F, G, J ya, P, Y, Z ya. Z-nya Z huruf sambung ya. Nah, ini tentang kaki, tentang daya juang, tentang ambisi, nah, tentang eksekusi ya. Ini adalah seseorang yang eksekutornya baik, gitu ya. Nah, jadi untuk eksekusi kita kasih seseorang yang planner, nggak cocok lah gitu kan. Nah, planner nggak kemana-mana gitu kan ya. Doers sama thinker. Nah, thinker itu Doer itu 3% sampai 5%, thinker itu cuma 97 sampai 95 ya. Sorry kebalik. Kebanyakan ya. Orang kebanyakan kita ini berpikir aja nggak ngerjain gitu ya. Nah, ini contoh nanti saya.
Nanti untuk coret-coretan ya. Nah, kita coret ya. Akhi Habib. Ya, ini contoh ya. Ya. Nah, ini contoh agak miring ke kanan dikit, kita tadi tidak bahas ya. Nah, berarti ini respon emosinya baik ya. Jadi ini respon emosinya baik ya. Ya. Jadi kelihatannya kalau lagi di WA ya, ada serangan-serangan, santai aja emosinya ya. Nah, kemudian dia ada titik, detail, dan teliti. Ya. Nah, ingat ya, tadi kalau jahil itu kan, ya kan? Guys, tenggaya bener nih. Ya. I-nya ada gini kan? Nah, gitu loh. Ya. Nah, kemudian ya, tadi ingat kalau cerewet itu apa? Gini kan, terbuka ya. Nah, A-nya seperti ini atau O-nya terbuka. Gitu ya. Oke. Yang jelek-jeleknya nggak diomongin. Ya. Oh, nah ini ingat ya, ingat makin ke kiri makin nggak move ya, makin ke kanan makin move ya. Nah, makanya di sini lihat ya, dia sudah move on dari sini ke sini ya. Ada pergerakan ponnya. Kemudian kemampuan mendengarkan baik. Kemudian keinginan harapan yang tidak ada harapan yang tidak realistis ya. 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 Seperti itu ya. Nah, kemudian emosi negatif masa lalu. Nah, kenapa emosi negatif masa lalu? Ingat di sini baseline turun ya. Ini baseline-nya turun. Ya, dia turun ke bawah. Ya. Nah, kemudian nih eksekutor yang baik karena ada zona bawahnya ya. Nah, ini ceroboh terburu-buru. Kenapa? Karena titiknya ada di kanan ya. Titiknya ada di kanan. Ya, terus kontrol diri yang baik. Nah, ini fokus dikejar saat ini. Ya. Kemudian kalau punya tujuan tercapainya penting banget. Ya harus tercapai gitu ya. Terus di sini ada ekstrovert dan motivasi spiritual yang baik dan komunikasi orientasi ke masa depan ya. Tanda tangannya di kanan tadi kita tidak bahas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Karena waktu jadi kita contohnya satu aja ya. Iya. Silakan. Waalaikumsalam. Ini bukan ini sehingga bisa salah persepsi gitu kan maksudnya, dan keduanya bahwa tidak ada ketentuan bahwa ini bisa jadi parameter atau gitu. Dan yang kedua, dalam salah satu contoh bisa dibaca tidak ini kasus yang polisi tembak polisi itu, bahwa beritanya ini bohong atau tidak. Ini kita per kasus saja jadi sehingga bahwa ini berita bohong atau tidak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya bagus ya. Bagus. Nah, jadi pertama kali adalah ingat, tulisan adalah pengejawatan ada yang di pikiran kita. Setuju ya? Nah, sekarang kita lihat bukan tulisan saya ganti. Kalau saya sedang tersenyum, ya, orang lain melihat saya apa? Happy, bahagia, ya. Oke. Kalau saya keluarin air mata, ya, air mata tapi ini saya turun ke bawah, saya sedang apa? Sedih. Tapi kalau saya keluarin air mata tapi saya naik ke atas, bahagia, keluar mata bahagia, ya. Nah, kemudian tadi sekarang saya bahasa tubuh ya. Saya begini terus saya mundur ke belakang. Saya lagi ngobrol. Kira-kira apa artinya? Menolak. Nah, pun demikian dengan tulisan tangan kita, ya. Nggak sengaja ya kalau kita semangat naik ke atas ya.
Pasti itu, ya. Nah, penelitian selama puluhan tahun itu akurasinya 85 sampai 95%. Jadi ada ruang 5% sampai 15%. Nah, makin banyak tulisan, makin akurat. Makin dikit tulisan cuma sebaris, makin tidak akurat. Makanya saat seseorang melakukan grafoterapi itu ditulis selama 30 hari terus-menerus. Ya, kita bisa melihat pergerakan dia, kemajuan dia, ya, stres, depresi dia seperti itu. Jadi ini sudah bukan pseudoscience lagi, ya. Ini udah fix. Jadi jurnal-jurnal ilmiah sudah keluar tentang grafologi. Sekarang saya tanya, ya, yang contoh mengirimkan saya kemarin 3 sampai 5 orang, berapa persen akurasinya? Aki Habib, Ukti Ina, ya, Aki Yosferdi, Ukti Susi. Nah, kira-kira 90%, 100%, 85%. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya banyak ketemu orang, sebelum ketemu mereka tulis ke saya dulu cerita, gitu ya. Nah, cerita. Jadi akurasinya seperti itu. Jadi grafologisnya sudah science. Jurnalnya sudah keluar dan berlaku hubungan the law of large number. Bilangan besar. Semakin banyak sampel yang didapat, penelitian ini terus berlanjut, maka data ya semakin akurat. Nah, sekarang sudah ditemukan sampai dengan 5.000 sifat dan karakter, ya. Dan nanti akan terus bertambah lagi, terus bertambah lagi, terus bertambah lagi, terus bertambah lagi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lanjutannya. Ya, silakan. Kan makin besar itu kan mungkin ada sifat-sifat saya ulang lagi. Tulisan kita berubah dan bisa nggak kita menipu dalam artian gini, kalau kita main kartu kan ekspresi kita kan bisa kita tutupin ya. Nah, apakah tulisan itu juga itu, dan kemudian kan tulisan ada yang berbeda ya, ada tulisan sambung, ada tulisan yang putus-putus lah yang huruf kapital. Apakah itu sama gitu ya, sama nilainya lah gitu ya? Apakah misalnya dalam artian kita bisa nggak nilai orang dari tulisan belok atau tulisan putus-putus atau tulisan sambung? Iya, ada 3 pertanyaan. Oke, terima kasih. Nah, mengenai bentuk tulisan itu berhubungan dengan kecerdasan sosial. Ya, saya menulis ya. Saya menulis ya. Ya, dengan gitu ya. Kira-kira mana yang lebih dempet, bersambung, bawah. Nah, ini kecerdasan sosialnya lebih baik. Ya, lihat orang dulu ya. Tulisan sambung terus ya. Sekarang kita kira-kira kita sama tetangga pasti kenal atau enggak? Nah, jadi seperti telur sama ayam. Ya, bisa karena kondisi kita tulisannya jadi huruf balok, huruf cetak, gitu ya. Termasuk jarak antara tulisan spasi, tulisan spasi, tulisan spasi. Nah, mengenai itu dilatih disebut dengan grafoterapi. Ya, grafoterapi. Jadi kita bisa merubah diri kita, merubah tulisan. Dan hati-hati, grafoterapi itu harus didampingi oleh grafolog ya. Karena bisa jadi salah dan seterusnya jadi salah. Gitu ya. Saya beda sama tuan rumah ya. Saya main tenis nggak ada dasarnya. Main setelah puluhan tahun kemudian saya main tenis, ternyata saya salah cara mukulnya. Dan pakai pelatih ya susah diperbaiki. Ya, karena kalau dasarnya tipok mau bulu tangkis kan begini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita merubah
merubah tulisan, nanti lama-lama kita merubah. Jadi Jadi mirip seperti yang orang orang tidak pernah olahraganya jalan ya. Terus lama-lama kita jadi kebiasaan berolahraga. gitu. Gitu. Masih ada waktu. Waktu? Oke, ya. Ya, kalau huruf balok itu kecenderungan kecerdasan sosialnya lebih rendah dari huruf Sambung. Ya. Lihat orang-orang zaman dulu yang huruf. Oke, ya berarti secara umum dia itu hurufnya sambung. Secara umum. Ya, kecerdasan sosialnya lebih baik, ya. Huruf sambung pun ada beda-beda ya. Huruf sambung ada berbeda-beda. Nanti ada berapa teknik ya. Nah, ada yang A-nya begini ya, ada yang A-nya dari atas ya. Ada yang langsung A-nya begini. Nah, jadi sama sebelumnya itu nggak nyambung. Ya, yang terbaiknya yang begini. Gitu ya. Kalau seperti ini dia ada menyimpan sesuatu. Ya, dia punya rahasia yang tinggi gitu ya. Nah, dalam ininya dia negatifnya dia munafik gitu loh. Nah, jadi kita boleh pakai yang ini atau banyak pakai ini. Dia sambung tapi dia pesan. Nah, kalau untuk terapi depresi biasanya kita pakai huruf sambung. Gitu ya. Walaupun dia nulis huruf ini gitu loh. Walaupun dia nulisnya sebenarnya huruf cetak. Jadi kenapa huruf sambung? Jadi mirip kita napas ya. Buang gitu ya. Nah, kalau kita huruf sambung kita mengalir ya. Nah, tapi kalau kita huruf terputus-putus, kita napas, kita tarik berhenti, nggak enak kan ya? Nah gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya boleh sekarang. Ya. Boleh. Tadi kalau nggak salah ada 27. Ya. Berapa banyak? Kayaknya nggak bener orangnya. Ya. Selama sekarang itu tulisannya butuh perhatian itu. Ini bisa di spotlight ke situ. Oke, nah tadi bagus ya. Kalau naik ini artinya motivasi tinggi ya. Jadi motivasi tinggi dan ya. Jadi ini secara baseline-nya bagus ya. Nah di sini ada apa namanya? Yang jelek lagi. Wah, ini nggak cukup. Nah, ini zona atasnya bagus. Zona atas itu bisa berarti ya intelijensia ya, tentang visualisasi, tentang masa depan, bisa juga tentang spiritual, ya, spiritualisme. Jadi di sini zona atasnya baik ya, bagus. Nah, gini loh. Kemudian di sini ada zona bawah ya. Nah, zona bawahnya cuma ada 2 ya, belum mewakili. Ya. Jadi sementara ini bagus ya. Nah, yang bagus atau enggak? Ini cenderung penyendiri, gitu ya. Cenderung penyendiri dan temannya nggak banyak ya. Jadi beda nanti kalau semakin begini gitu ya. Ini sedikit agresif di sini nih. Jadi ada begini di sini. Terus anak yang 4 Ya. Nah, ini penceramah ya, lalu di sini ada apa namanya? Agak terbuka ya. Artinya cerewet dalam arti baik ya. Seperti itu. terima kritikan. Ya. Oke. Dermawan. Ini nyambung atau enggak nih? Roni ya, terpisah ya? Bisa juga. Oh, bisa. Soalnya kalau tadi ya, kalau dia sambung, nah di sini berarti ada yang sesuatu yang disimpan tapi ternyata enggak kan? Berarti artinya tidak artinya seperti itu. Nah ini menerima kritik ya, bagus ya. Tapi ada sedikit
ada sedikit lebih. Jadi paling bagus makin baper dia. Jadi ada sedikit di sini gitu. Ini tipis ya, bagus ya. Tipis bagus. Jadi ada beberapa yang apa namanya? Secara umum penerima terhadap kritiknya bagus ya. Ada hal tertentu agak kurang suka seperti itu. Sementara ini aja sih. Cukup aja ini dulu. Cukup aja ini dulu. Ya. Ada yang sembunyikan. Ngomongnya nanti. Belum masuk ke tantangan. Tantangan kita nggak bahas dulu, waktunya nggak. Kalau tulisan terlalu banyak titik di tempatnya nggak tepat. Butuh perhatian. Butuh perhatian. Atau dia pisang-pisang juga gitu loh. Nah, dia tulis termasuk yang tanda tangan ya. Jadi kadang-kadang suka begini atau suka ada titik-titiknya. Jadi tadi kalau udah butuh perhatian ya, Bisa begini, begini apa? bisa begini apa? Ujung-ujungnya, ujung tulisan kita tuh kadang-kadang dia suka naik seperti itu, atau dia suka tambah titik-titik untuk iseng seperti itu. Dari ruang chat ada yang nanya. Oke, nah ini Mas Tiowati ya, dulu beberapa kali ikut kajian kita ya. Jadi Assalamualaikum Pak Haris, bertanya kondisi anak sekarang kecanduan game, video, pornografi, pendapatnya rusak, mempengaruhi bentuk tulisan karakter, bisa berubah-ubah ya, bisa berubah keras ya. Jadi ingat ya, prefrontal cortex itu ada di kiri atas ya. Saat seseorang kecanduan game atau pornografi, maka dopamin ada di PFC, dopamin budget. Jadi senang. Jadi ketagihan lagi, ya. Salah satu tekniknya adalah dengan dopamin detox. Boleh di Google ya, di YouTube banyak dopamin detox. Kalau tidak dopamin detox, PFC itu kemampuan menetralisir dopamin. Salah satu caranya adalah drastis, bunuh diri. Jadi sel-sel otak itu membunuh diri. Dopamin masih bagian bunuh lagi. Jadi supaya dopaminnya berkurang. Ya, ingat, PFC itu tentang adab ya, tentang etika, tentang sopan santun, tentang kecerdasan sosial. Ya, nah, nggak heran kalau mereka yang rusak di sini perilakunya aneh ya, dan orang tuanya, mereka apanya gitu loh. Dan untuk agama nanti Pak Ustadz bilang ini tentang adab. Ya, adab itu mendahului ilmu ya. Nah, mental kita pastikan kita harus bagus tentang adab. Ya. Jadi adab itu tentang kemanusiaan adil dan beradab. Nah, kita adab ini yang lagi bermasalah sekarang ini gitu loh. Itu semua tentang prefrontal cortex ya, Bukras ya. Salah satunya adalah melakukan grafoterapi. Hipnoterapi bisa, grafoterapi bisa ya. Nah, apa namanya untuk dopamin detoxnya itu ya, ciri-cirinya bisa disebut sini lagi. Ciri-cirinya kalau mereka punya kecanduan dopamin itu ya, ininya kuat, zona bawahnya, ya, zona bawahnya kuat, atau begini nih, ya, nah ini seksualnya cenderung agresif, ya. Ini ada dua sisi, ya. Ada dua sisi, ya. Hati-hati kalau kita punya anak laki-laki ya. Usia SMP SMA ya, tenaganya kuat, seksualitasnya juga kuat, ya. Kalau ininya rendah, ya, ini rendah, ini kuat, tapi dia ambisi sama daya juangnya juga jadi rendah, jadi plus minus. Makanya biasanya kalau kita punya anak SMP SMA bikin sibuk aja, apa ya, res, bola, futsal gitu aja. Bikin kegiatan karena itu bikin positif. Jadi ini apa plus minus ya. Nah, tapi kita perlu daya juang seperti ini ya. Daya juang kita untuk ibadah, untuk mencari nafkah, untuk apa gitu. Nah, itu seperti ini. Nah, ini ciri. Jadi ini tadi energi ini. Nah, ini juga ini orang banyak teman ya. Senang banyak teman dan sebagainya. Nah, kalau jadi ada pilihan ya. Kalau dia mengurangi ya, bisa nggak? Si anaknya ini bikin kesibukan, ya. Kalau bisa selesai, gitu ya, operasi. Kalau nggak bisa kita kecilkan bawahnya. Ini ada contohnya. Ya.
Ini ada contohnya. Ini saya ambil dari web ya. Nah ini orang ini sambil dari internet ya. Lihat kontennya luar biasa ya. Ini luar biasa. Tapi ternyata zona bawahnya lemah ya. Nah, gitu. Jadi dari dia enggak. Jadi kesimpulan dia halu gitu loh. Halu. Ya, dia basisnya nggak ada. Daya juangnya nggak ada gitu loh. Dia orang rumahan. Nah, maksud saya memberikan gambar ini adalah supaya Y-nya kita kecilkan, ya, supaya Y-nya kita kecilkan tadi, ya, nggak terlalu dalam. Kalau dia nggak bisa kita bikin sibuk, gitu aja. Kalau biar bikin sibuk, kalau bisa kita bikin sibuk ya. Tapi itu. Cukup. Iya. Makasih Kot. Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ya pada moderator. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Astra Ariesta yang telah memberikan pencerahan mengenai grafologi, jadi suatu ilmu untuk menganalisa tulisan tangan, di mana bahwa Coach Ariesta ini adalah seorang master di bidang QNLV, Quantum Neural Linguistic Program. Dan setiap hari sepekan sekali, entah Sabtu entah Ahad, Coach Master Ariesta ada pelatihan dilakukan secara free. Jadi kalau peserta baik yang online ataupun offline ingin mengikuti lebih lanjut, bisa menghubungi kami. Yang jelas selain tadi adalah baru grafologi, ilmu tentang menganalisa tulisan tangan. Nanti ada lagi grafoterapi ya, Coach Master Ariesta. Jadi dengan memperbaiki tulisan kita akan ada manfaat-manfaat lain yang bisa dicapai. Misalnya dengan merubah tulisan tertentu menjadi banyak rezeki. Datang rezeki dari arah tak terduga-duga. Bisa jadi besar. Amin.